Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Kalau ibu menanyakan kabar kalian, kalian bisa menjawab Alhamdulillah luar biasa. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah luar biasa. Oke, untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, selanjutnya ibu akan mengabsen kalian. Siapa teman kalian yang tidak masuk? Oke, masuk semua ya. Alhamdulillah. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang interaksi antar negara-negara ASEAN. Tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu mendiskusikan faktor pendorong dan faktor penghambat interaksi antar negara-negara ASEAN. Oke, pada pertemuan kemarin kita telah membahas tentang mengenal negara-negara ASEAN. Apakah kalian masih ingat Indonesia itu ada di benua apa? Ayo, ada di benua apa? Oke, betul, ada di benua Asia bagian Tenggara. Terus, apakah kalian juga masih ingat negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara tergabung dalam organisasi apa? Ya, betul, organisasi ASEAN. ASEAN sendiri singkatan dari Association of Southeast Asian Nations. Dan ASEAN sendiri adalah suatu organisasi yang ada di suatu kawasan yang berada di Asia Tenggara. Ayo, ASEAN dibentuk pada tanggal berapa? Ayo Putra, pada tanggal berapa? Ya, betul, pada tanggal 8 Agustus 1967. Terus siapa yang masih ingat anggota negara-negara ASEAN? Ayo, siapa yang masih ingat? Apa aja? Ya, betul. Jadi untuk lebih mudah kalian mengingat, ibu punya rumus, yaitu ya, Vinta, Brukaf, Masing, Lami. Ayo coba diulangi. Vinta, Brukaf, Masing, Lami. F berarti Filipina, In berarti Indonesia, Ta berarti Thailand, Bru berarti Brunei, K berarti Kamboja, V berarti Vietnam, Ma Malaysia, Sing Singapura, La Laos, Mai Myanmar. Kalian harus menggarisbawahi kata-kata ini karena pasti muncul di ujian nasional. Ayo coba diulangi lagi. Vinta, Brukaf, Masing, Lami. Oke. Terus selanjutnya yaitu interaksi antar ruang negara-negara Indonesia. Apa yang kalian pikirkan kalau ada kata interaksi? Iya, betul, kerjasama. Kerjasama adalah hubungan yang dilakukan antara dua negara atau lebih untuk mencapai suatu tujuan. Ayo, diulangi lagi. Kerjasama adalah hubungan yang dilakukan antara dua negara atau lebih untuk mencapai suatu tujuan. Selanjutnya yaitu faktor pendorong interaksi antar negara-negara ASEAN. Interaksi terjadi karena pasti setiap negara memiliki perbedaan dan persamaan, dan setiap negara pasti memiliki keunggulan dan kekurangan. Faktor pendorong yang pertama yaitu kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. Apa yang pertama? Ya,
Sumber daya alam yang dimiliki bangsa Indonesia contohnya apa? Ya, salah satunya yaitu batu bara. Dan contoh kerjasama yang dilakukan yaitu seperti Indonesia mengekspor hasil pertanian ke negara Singapura. Terus yang kedua yaitu kesamaan dan perbedaan kondisi geografis. Suatu negara yang mempunyai kondisi geografis melakukan kerjasama untuk menjaga stabilitas dan keamanan negara. Contoh negara-negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara membentuk kerjasama melalui organisasi yang dinamakan ASEAN. Terus, kalau ada faktor pendorong, pasti akan ada faktor penghambat. Faktor penghambat yang pertama yaitu ideologi. Apa kalian tahu ideologi negara kita apa? Ya, betul, Pancasila. Pada kenyataannya, saat ini tidak ada negara ASEAN yang menutup diri untuk melakukan kerjasama antar negara ASEAN. Jadi, faktor penghambat yang satu ini jarang ditemukan karena setiap negara sekarang sudah melakukan kerjasama dengan negara lain. Yang kedua yaitu konflik atau peperangan. Kondisi konflik dan peperangan yang terjadi dalam negeri maupun di luar negeri tentunya pasti akan mengganggu stabilitas negaranya, sehingga akan menghambat. Dan semoga saja di negara ASEAN ini tidak ada peperangan, karena kerjasama sendiri itu menguntungkan dan peperangan akan merugikan negara kita. Oke, yang ketiga yaitu kebijakan protektif. Misalnya, tidak menerima impor dari negara lainnya. Terus kebijakan ini diberlakukan karena untuk melindungi kepentingan dalam negara, meningkatkan daya saing. Hal ini bisa mempengaruhi negara juga. Terus bisa mempengaruhi negara dan kerjasama. Yang keempat yaitu faktor penghambatnya perbedaan kepentingan negara. Kerjasama dibutuhkan bagi perkembangan dan masa depan negara. Akan tetapi dalam kerjasama antar negara, tiap-tiap negara memiliki kepentingan yang berbeda. Lalu perbedaan inilah yang dapat menghambat kerjasama di negara-negara ASEAN. Ternyata interaksi antar ruang negara-negara ASEAN sangat dibutuhkan dan penting adanya. Kita tidak boleh tergantung pada negara-negara lain. Oke, kalian sebagai generasi muda harus selalu belajar supaya pada masa yang akan datang kalian bisa memenuhi kebutuhan negara kita sendiri. Oke, dari penjelasan ibu tadi, apakah ada yang ditanyakan? Oke, tidak ya, sudah paham semua ya. Oke, selanjutnya yaitu bentuk-bentuk kerjasama antar negara ASEAN. Yang pertama yaitu ada kerjasama di bidang politik, ada kerjasama di bidang ekonomi, ada kerjasama di bidang budaya, dan ada kerjasama di bidang pendidikan dan perkembangannya. Interaksi dan kerjasama antar negara ASEAN. Pada tahun 2003, Komite ASEAN untuk Penanganan Bencana secara resmi dibentuk dengan mandat mempersiapkan program kerja beserta prioritas kegiatan yang kemudian dikenal sebagai program regional. ASEAN untuk Penanganan Bencana, ARPDM, membuat kerangka kerjasama antar negara ASEAN dan juga dengan mitra bicara dan organisasi internasional untuk periode 2004. Rangkaian program terpadu RPDM mencakup 5 komponen inti dan mencakup lebih dari 29 kelompok kegiatan.
Kelima komponen ini dimaksud untuk yang pertama membentuk kerangka penanganan bencana ASEAN, yang kedua peningkatan kapasitas, yang ketiga pertukaran informasi dan sumber daya, yang keempat peningkatan kolaborasi dan penguatan kemitraan, dan yang kelima peningkatan pengetahuan, kesadaran dan advokasi publik. Seperti ketika ada tsunami yang ada di Indonesia, seperti di Palu, Indonesia membuat bantuan dari negara-negara tetangga, yaitu negara yang ada di Asia Tenggara, untuk membantu Indonesia ketika terkena bencana. Oke, yang pertama yaitu bentuk kerjasama di bidang sosial dan budaya. Kerjasama antar negara anggota ASEAN dalam bidang sosial dilakukan agar tercipta kerukunan dan kemajuan bersama. Setiap negara anggota ASEAN diminta berperan aktif dan ikut serta dalam upaya kerjasama guna mendukung kesejahteraan negaranya. Kerjasama dalam bidang sosial dan budaya dilaksanakan oleh COSD. Beberapa bentuk kerjasama dalam bidang sosial negara-negara ASEAN, contohnya yaitu bidang pembangunan sosial dengan menekankan kesejahteraan golongan berpendapatan rendah, perluasan kesempatan kerja, serta pembayaran upah yang wajar. Yang kedua yaitu membantu kepada kaum wanita dan pemuda dalam usaha-usaha pembangunan dengan badan-badan internasional yang bersangkutan. Yang keempat yaitu pengembangan sumber daya manusia, dan yang kelima yaitu peningkatan kesejahteraan. Oke, selanjutnya yaitu kerjasama di bidang politik dan keamanan. Kerjasama politik ditunjukkan untuk menciptakan keamanan, stabilitas, dan perdamaian antar negara di ASEAN. Apakah kalian tahu contoh kerjasama politik dan keamanan? Contohnya yaitu Traktat Bantuan Hukum Timbal Balik di bidang pidana. Yang kedua yaitu Konvensi ASEAN tentang pemberantasan terorisme. Yang ketiga yaitu apa? Dibaca bukunya apa? Ya, yang ketiga yaitu pertemuan para menteri pertahanan yang bertujuan mempromosikan perdamaian dan stabilitas kawasan melalui dialog serta kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan negara. Yang ketiga yaitu bentuk kerjasama di bidang pendidikan. Ayo, apakah kalian tahu bentuk kerjasama di bidang pendidikan? Apa coba? Iya, betul. Yaitu adanya beasiswa. Contohnya beasiswa dari Singapura untuk para siswa di Indonesia. Para siswa di Indonesia diberikan beasiswa supaya bisa melakukan pendidikan di negara Singapura. Terus contoh lainnya yaitu negara-negara ASEAN memanfaatkan beasiswa untuk belajar di berbagai universitas di negara-negara ASEAN dan Jepang atas biaya yang diberikan oleh ASEAN. Terus selanjutnya yaitu bidang pendidikan. Contoh selanjutnya ada Olimpiade di bidang pendidikan. Sering diadakan pada taraf regional Asia Tenggara. Contoh pertama menyelenggarakan Olimpiade Sains Nasional pada tahun 2015. Terus selanjutnya yaitu pengaruh kerjasama bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, dan pendidikan terhadap kehidupan di ASEAN. Oke, Ibu akan membentuk kalian menjadi 5 kelompok. Kalian akan mendiskusikan pengaruh bentuk-bentuk kerjasama pada kehidupan sehari-hari di ASEAN, yaitu ada bentuk politik tadi, budaya, pendidikan, dan
Dan sekarang Ibu akan membentuk kalian menjadi 5 kelompok. Yang pertama yaitu kelompok pertama mendiskusikan pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi. Kelompok pertama akan mendiskusikan tentang keberlangsungan kehidupan ekonomi. Kelompok kedua yaitu pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan sosial. Kelompok 2 keberlangsungan kehidupan sosial. Kelompok 3 keberlangsungan kehidupan budaya dan di negara-negara ASEAN. Kelompok 3 yaitu kehidupan budaya. Kelompok 4 yaitu kehidupan politik. Dan kelompok 5 yaitu kehidupan Oke, jadi kelompok 1 akan menjelaskan tentang keberlangsungan kehidupan ekonomi di negara-negara ASEAN. Kelompok kedua mendiskusikan tentang kehidupan sosial di negara-negara ASEAN. Kelompok 3 mendiskusikan tentang kehidupan budaya di negara-negara ASEAN. Dan kelompok 4 mendiskusikan kehidupan politik di negara-negara ASEAN. Dan kelompok 5 mendiskusikan kehidupan pendidikan di negara-negara ASEAN. Oke, yang baris ini sampai sana itu kelompok 1. Terus sebelahnya kelompok 2, sebelahnya lagi kelompok 3. Terus yang belakang nyampe belakangnya lagi kelompok 4. Yang sini kelompok 5 ya. Oke. Hasil diskusi kalian akan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya dan akan dipresentasikan di depan kelas. Oke, sekian pembelajaran yang Ibu dapat lakukan. Semoga bermanfaat untuk kalian. Dan jangan lupa PR-nya dikerjakan ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.